Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Saifuddin di video saya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari penelitian saya untuk jurnal mini mengenai penentuan epicenter menggunakan program MATLAB. Sebelum itu, perkenalkan diri saya, Pak. Jadi, nama saya Muhammad Farizi Barus dengan NRP 501221069. Baik, akan saya mulai untuk bagian awal pendahuluan. Jadi, eh, apa sih yang melatar belakangi mengapa kita harus mempelajari mempelajari analisa penentuan epicenter ini? Jadi, karena pada dasarnya gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Nah, salah satu aspek penting dalam analisis gempa adalah menentukan lokasi epicenter, yaitu titik di permukaan bumi yang paling dekat dengan lokasi sumber gempa di bawah permukaan. Nah, penentuan epicenter ini sangat krusial dalam mitigasi bencana karena kita dapat mengidentifikasi wilayah yang paling beresiko terdampak. Untuk menentukan epicenter itu, kita menggunakan data gelombang seismik, khususnya gelombang primer dan gelombang sekunder, yang nantinya akan saya sebutkan sebagai secara singkatnya saja, yaitu gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P itu adalah gelombang yang tiba lebih dahulu karena kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang S. Sementara gelombang S adalah gelombang yang tiba belakangan dengan pergerakan yang lebih lambat. Nah, dengan menghitung selisih waktu tiba antara kedua gelombang ini di berbagai stasiun seismik tentunya, kita bisa menentukan jarak epicenter dari masing-masing stasiun. Mungkin seperti itu untuk latar belakangnya, maka saya akan lanjutkan untuk metodologi. Jadi bagaimana sih caranya untuk melakukan eh, analisa ini? Jadi untuk analisa ini saya menggunakan program MATLAB untuk memproses data seismik dari 5 stasiun. Nah, prosesnya ini dimulai dengan memplot data gelombang untuk arah timur barat yang dengan kode EW, eh, arah utara selatan dengan kode NS, dan arah vertikal dengan kode UD untuk setiap stasiun. Nah, setelah itu saya menentukan secara manual waktu tiba gelombang P dan S dari plot tersebut. Waktu tiba ini kemudian digunakan untuk menghitung jarak epicenter dengan menggunakan persamaan seperti pada bagian C persamaan ini, yaitu R sama dengan TS min TP per 1/VS kurangi 1/VP, di mana TS itu adalah waktu tiba gelombang S dan TP itu adalah waktu tiba untuk gelombang P. Lalu setelah metodologi atau bisa secara singkatnya itu langkah cara dalam melakukan analisanya, hasil dari eh, hasil dari program tersebut saya masukkan ke dalam hasil dan pembahasan, di mana hasil yang diperoleh dari MATLAB menunjukkan jarak epicenter dari masing-masing stasiun yang nan- yang saya eh, yang saya ketikkan pada tabel 1. Jadi di sini ada kelima stasiun dengan hasil jarak epicenter dari masing-masing stasiun. Sebagai contoh, dari stasiun MYG 001, jarak epicenter yang dihitung adalah sekitar 83 kilometer. Sementara dari stasiun IWT 024, jaraknya sekitar 110 kilometer. Setelah menghitung jarak dari 5 stasiun, saya menggunakan metode triangulasi untuk menentukan lokasi epicenter. Nah, hasil penentuan ini kemudian saya bandingkan dengan data referensi dari NIT, yaitu Lembaga Seismologi Jepang. Hasil pembandingannya nanti akan menunjukkan bahwasannya lokasi epicenter yang saya hitung cukup mendekati dengan data dari NIT, meskipun ada sedikit deviasi di beberapa stasiun.
Untuk gambaran lebih jelasnya, itu saya lampirkan pada lampiran 4 untuk perbandingan plottingan hasil MATLAB dan NIT data NIT melalui aplikasi Iris. Nah, deviasi deviasi kecil ini di, kemungkinan disebabkan oleh faktor seperti ketidaktepatan dalam penentuan waktu tiba gelombang secara manual atau juga kondisi geologi yang mempengaruhi kecepatan gelombang seismik. Namun, secara keseluruhan, metode ini bisa saya lihat memberikan hasil yang cukup akurat. Nah, lalu lalu untuk bagian terakhir, jadi di sini saya memberikan kesimpulan atau ringkasan. Jadi kesimpulan dari analisa pada jurnal mini ini adalah bahwasannya metode manual menggunakan MATLAB dapat digunakan untuk menentukan lokasi epicenter gempa dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Penggunaan 5 stasiun seismik membantu memperkuat keandalan hasil dan mempersempit area potensi epicenter. Meski ada sedikit perbedaan dengan data referensi. Namun metode ini tetap bisa digunakan untuk analisis awal atau dalam lingkungan akademis. Kedepannya, pengembangan metode otomatis yang lebih canggih dapat digunakan untuk mengurangi resiko kesalahan dalam penentuan epicenter, terutama untuk keperluan mitigasi bencana secara cepat dan tepat. Baik, Bapak, mungkin sekian untuk penjelasan saya mengenai hasil jurnal hasil jurnal analisa untuk penentuan epicenter menggunakan MATLAB. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam penyampaian dan penggunaan bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.